Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi sahabat Selfos sekalian. Baik, pada hari ini dengan edisi yang baru kita masuk ke Salesmanship Series. Apa yang akan kita bahas? Yaitu terkait dengan FAB. Apa itu FAB? Bagaimana kita menarik hati pelanggan dengan FAB? Yang sebentar lagi akan kita saksikan. Baik, kita lihat tayangan berikut ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah saya bahas, saya dengan Dodi Arsyafriana, kenalkan lagi nih, siapa tahu lupa gitu ya, yaitu trainer dari Presenta Edu. Baik, kita akan bahas terkait dengan FAB. FAB itu apa sih gitu kan? Bagaimana kita menarik hati pelanggan dengan FAB itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar bagaimana produk knowledge dipresentasikan, bagaimana sebuah produk itu dipresentasikan kepada seorang customer. Gitu. Nah, kita akan bahas apa sih FABE atau FAB gitu ya, satu demi satu. Kita lihat ya, jadi dalam sebuah produk sebenarnya ini adalah metode yang umumnya dilakukan di semua produk. Baik produk consumer, elektronik gitu kan, jasa, gagasan, ide maupun juga dengan produk-produk yang lebih sophisticated lainnya, seperti produk-produk B2B. FAB ini adalah sebuah hal yang sangat wajar dan sangat umum kita lakukan. Apa itu FABE? Dari F yang pertama adalah features. Features ini adalah fitur-fitur atau keistimewaan-keistimewaan sebuah produk, gitu kan. Jadi fitur ini adalah list dari keunggulan-keunggulan produk ini, list keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam sebuah produk misalkan. Oke, saya cerita sedikit misalkan terkait dengan pengalaman saya di dunia otomotif gitu ya. Katakanlah ada satu fitur yang sangat umum sekarang ada di semua mobil, di mana dulu sekitar 5 tahun yang lalu ini hanya ada di satu atau dua merek saja, yaitu fitur Around View Monitor, di mana ada kamera yang bisa menangkap. Nah, ini contohnya ya, nama fiturnya adalah Around View Monitor gitu kan. Itu adalah contohnya lagi, misalnya ada kamera mundur atau ada window defogger misalnya seperti itu. Jadi dan banyak hal lainnya, misalnya ada hill start assist gitu kan. Terus ada electronic braking system seperti itu dan banyak hal lainnya, itu namanya list-list fitur dalam dunia otomotif, banyak sekali gitu kan. Apalagi sekarang ada safety sense gitu kan, banyak sekali yang di-create. Nah, itu adalah nama-nama fitur. Saya berikan satu contoh yaitu tentang fitur Around View Monitor atau bahasa umumnya kamera 360 derajat. Itu adalah fitur, nama fiturnya. Lalu apa yang disebut dengan yang kedua yaitu advantage A. A yang berikutnya ada advantage. Jadi fitur ini tadi ada list fitur, nama fiturnya contoh Around View Monitor, kemudian advantage-nya apa? Nah, advantage ini adalah spesifikasi teknis dari fitur tadi. Bagaimana fitur itu bekerja secara tekniknya. Contoh misalnya, Around View Monitor adalah di mana seorang pengendara bisa melihat sekeliling mobil 360 derajat karena ada proyeksi yang ditangkap dari kamera yang ada di depan mobil, di kanan kiri mobil, dan juga di belakang mobil. Itu kemudian menangkap semua image yang ada sekeliling mobil, kemudian ditangkap, dipindahkan ke software komputer yang ada di mobil, gitu kan. Kemudian ditampilkan dalam layar head unit yang ada di mobil kita. Nah, ini adalah penjelasan teknisnya. Itu yang namanya advantage. Ada orang-orang customer yang suka nih kepo dengan dengerin masalah teknis seperti ini, tapi kebanyakan customer itu nggak suka dengerin hal itu. Dia sukanya lebih ke arah what's in it for me? Apa gunanya buat saya? Apa fungsi buat? Oke, bagus, fiturnya bagus, advantage-nya bagus, gitu kan, spesifikasi teknis bagus, tapi manfaatnya buat saya apa, Pak? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah benefit, gitu kan. Nah, benefit ini adalah manfaat-manfaat yang dirasakan oleh customer atau konsumen ini dalam fitur-fitur tersebut. Contoh tadi Around View Monitor. Nah, seorang sales harus bisa menceritakan, paint the picture gitu kan, memberikan gambaran yang lengkap
suasana kebatinan bahkan kepada customer itu agar customer tergerak hatinya bahwa oh yes, fitur ini emang keren, fitur ini emang bagus, bermanfaat buat saya, kira-kira gitu. Nah, around view monitor kalau dijelaskan secara teknis tadi akan bikin orang boring, kecuali memang orang yang suka teknik seneng gitu kan, tapi belum tentu juga mau beli gitu kan. Mungkin seneng dengernya aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ceritakan manfaat, ini akan menimbulkan rasa ketertarikan mereka untuk membelinya. Contoh, round view monitor bermanfaat untuk apa? Kita bisa ceritakan kepada konsumen gitu kan. Jadi ada satu kasus beberapa kali kejadian kecelakaan, katakanlah misalnya di garasi, ini bahkan ada di media-media massa juga. Bisa di-searching bahwa ada seorang ibu atau seorang bapak yang memarkirkan kendaraannya ke dalam garasi gitu kan. Kemudian pasangannya gitu kan, katakanlah misalnya seorang ibu kemudian atau bapak, pasangannya ikut memarkirkan, ayo terus. Nah, karena tidak terlihat, kemudian pasangan yang memarkirkan tadi tergencet dengan mobilnya. Itu kan ada kecelakaan-kecelakaan kecil yang seperti itu, bahkan mungkin bisa berakibat fatal. Karena apa? Karena tidak terlihat fitur 360 derajat kamera tadi, sehingga konsumen ketika parkir karena tidak tahu kemudian bisa menabrak orang di belakangnya. Atau let's say katakanlah tidak menabrak orang di belakangnya, tapi bisa nabrak tembok garasinya. Bisa nembrok, jadi nembrok gitu ya. Jadi menabrak gitu kan tembok, dan juga mungkin ada vas bunga, ada bunga-bunga yang mahal di situ gitu kan. Nah, ini yang bisa terjadi. Dan itu harganya bisa lebih mahal daripada harga goresan yang terjadi di mobilnya gitu. Nah, kemudian bisa juga ada, bukan bisa juga, dan ini memang ada satu case gitu kan. Ketika ada seorang bapak, dia mengantarkan anaknya ke sekolah. Bayangkan. Ada kasus di salah satu kota, itu di Indonesia juga, bapak mengantarkan anaknya sekolah, kemudian sang bapak pikir anaknya udah keluar dari mobil dan kemudian dia sudah masuk ke gerbang sekolah. Karena mobilnya kebetulan tinggi. Mobilnya tinggi, jadi dia tidak bisa melihat penampakan di depan. Si anak itu kemudian melingkar ke depan gitu kan. Kemudian masuk ke halaman sekolahnya lewat depan mobil, tapi kemudian ada yang terjatuh. Entah itu tempat minumnya atau tempat makannya jatuh persis di depan mobil itu. Kemudian dia sedang menunduk mengambil, nah sang bapak pikir karena sudah berjalan sekian waktu, sekian detik, dia pikir anaknya sudah masuk sekolah. Nah, kemudian dia gas mobilnya dan tertabraklah anaknya sendiri di situ. Nah, ini adalah hal-hal, cerita-cerita yang bisa diceritakan kepada konsumen bahwa benefitnya adalah pertama dari sisi keamanan dari konsumen itu sendiri, dan dari sisi juga keselamatan. Keamanan itu ada manfaatnya, kita bisa ceritakan dengan kasus tadi, dan juga keselamatan pengendara maupun orang yang di luar pengendara tadi, di luar mobil itu tadi. Dan juga fitur ini bisa bermanfaat juga ketika kita ada di jalan-jalan yang kecil, yang ngepas mobilnya gitu dengan selokan. Jadi seringkali kita ketemu jalan di Indonesia, di berbagai kota, jalannya ngepas dengan mobil itu sendiri. Dengan adanya fitur kamera 360 derajat ini, dia bisa ngelihat presisi ke kanan kiri, ban kanan kiri itu dia masuk selokan atau enggak. Nah, ini menarik juga. Jadi ini salah satu juga manfaat yang kita bisa ceritakan kepada customer terkait dengan fitur round view monitor tadi gitu kan. Atau kamera 360 derajat, bahasa salesnya tuh kadang-kadang gitu, kamera 360 derajat, walaupun beda definisi sebenarnya, tapi orang akan cepat menangkapnya. Nah, itu ada manfaatnya dari sisi keamanan, bahkan kenyamanan dalam berkendara tadi, sehingga memudahkan orang untuk masuk ke jalan yang sempit, jadi nggak perlu tengok kanan kiri lagi, nggak perlu keluar nih, menengok dari sisi jendela gitu kan, bahwa bannya udah presisi atau enggak, atau sudah mau terprosok atau tidak. Nah, itu adalah contoh dari sisi-sisi benefit yang bisa kita ceritakan terkait dengan around view monitor fitur tadi. Jadi nggak melulu masalah teknis, juga konsumen malah lebih tertarik dengan benefit yang diceritakan seperti ini. Bahkan ada case-case real yang terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada evidence. Nah, evidence ini adalah buktinya. Terus buktinya gimana? Ya, buktinya bisa kita lakukan melalui test drive, atau ketika kalau misalnya kita lagi lakukan pameran, ada statik gitu kan, kita presentasikan bahwa ini loh Bu, Pak, gitu kan.
Kameranya yang di depan ada di sini dekat logonya, kamera yang di samping kanan kiri ada di spion kanan kirinya. Dan di belakang dekat nomor plat nomor kita. Oh, seperti itu. Nah, itu adalah evidence. Jadi FABE ini rekan-rekan semua sangat penting kita kuasai. Apapun produknya, kita harus tahu manfaatnya, FABE-nya. Jadi fiturnya, advantage-nya, benefit-nya, dan evidence-nya. Ini penting buat kita semua teman-teman dalam menjelaskan sebuah produk. Jadi keunggulan-keunggulan sebuah produk itu tidak akan berarti jika hanya fitur aja kita ceritakan, hanya kecanggihan teknologinya, tapi juga harus diliputi dengan manfaat-manfaat yang langsung diterima oleh customer-nya. Dan juga bukti, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya masalah dengan jasa gitu, kita jualan jasa nih, training, consulting. Nah, evidence-nya adalah testimoni, gitu kan. Salah satunya testimoni atau kesaksian dari pelanggan-pelanggan kita sebelumnya. Komentar-komentar dari mereka, kemudian kalau zaman sekarang ada bintangnya, bintang 1 sampai 5, mereka put di situ, mereka kasih rekomendasi, misalnya di website kita, mereka bisa masukkan rekomendasi kepada kita di situ. Demikian rekan-rekan semua terkait dengan FABE, Salesmanship Series yang pertama kali. Saksikan nanti edisi-edisi berikutnya, video-video berikutnya terkait dengan Salesmanship Series. Baik, rekan-rekan semua, saya Dodi Aris Afriana, trainer Presenter Edu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya agar kami di Presenter ini makin semangat untuk sharing knowledge-nya kepada rekan-rekan semua. Jika ada kebutuhan lebih lanjut, lebih dalam terkait dengan perusahaan teman-teman, silakan kontak kami di Presenter Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi semua, sahabat Salesforce. Thank you.